kenapa diceritakan buat pelajaran buat kita ya. Kalau sudah jadi pemimpin jangan sombong, jangan jolim gitu. Kemudian kita pasrah kepada Allah ya. Seperti yang diceritakan oleh Abdul Muthalib. Kalau bukan hak kita ya sudah, itu bukan hak saya. Yang kita ambil adalah hak kita. Baik, itu saja barangkali. Kalau ada yang mau tanya, itu yang tentang Abdul Muthalib itu Ustaz. Jadi kan dikatakan pas lagi serang Ka'bah udah ini katanya ada katanya nanti agamanya masih serang. Kalau dengan orientasi sekarang gimana Ustaz? Berarti kalau misalnya agama kita udah biar aja Allah membalas sendirinya gitu Ustaz. Gimana? Kalau gimana? Kan kata Ustaz, Ka'bah itu akan diserang kan ya Ustaz ya. Kita nggak ada hendak melawan gitu loh. Ibaratnya kan agama apa? Atau agama kita di gitu Ustaz. Dengan orientasi sekarang karena Allah kan ada gitu Ustaz. Ya. Kan baik itu yang melawan masyarakat. Kamu nggak usah bela agama, Allah sendiri yang membalas gitu Ustaz. Ini pernah kita bahas pada hadis Arba'in ke-19. Pernah ngaji pada itu. Pada hadis ke-19 disebutkan kata Rasulullah, "Ihfazillah yahfazil." Ihfazil artinya apa? Jaga. Kalau kita artikan ihfazillah yahfazil. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Apakah Allah harus dijaga secara fisik? Enggak. Maksudnya jaga Allah itu adalah jagalah syariat Allah, jagalah marwah Allah, jagalah ketentuan Allah yang sudah diberikan kepada kita dengan cara apa? Kerjain perintah Allah. Allah mah nggak perlu ditolong, betul. Allah mah nggak perlu ditolong, kita yang perlu ditolong Allah. Justru kita butuh pertolongan Allah. Yang dimaksud dengan menolong Allah itu adalah menolong agama Allah. Artinya apa? Yuk kita jaga ini syariat, jalan ini syariat. Allah perintah sholat. Kemudian jagalah syariat Allah itu dengan apa yang kamu bisa. Bisa ngajar ya ngajar, nggak bisa ngajar ya belajar. Dengan adanya orang belajar, berarti ilmu Allah masih ada, gitu loh. Saya nggak bisa ngajar, nggak bisa belajar, bisanya apa? Ya udah, kamu punya apa? Punya media sosial, kirimin tuh posting yang bagus-bagus. Posting tentang kuat Islami, kayak tentang cara wudhu, kayak apapun. Ketika ada orang yang berbuat baik karena postingan kita akan berpahala selama orang itu menjahit. Itu adalah satu bagian dari ikhlas itu. Ada yang ngomong, Allah kok mesti dibelain? Nggak tahu siapa yang ngomong. Berarti dia berpikiran bahwa cek-cekan kita. Tetap yang menjaga. Yang dilakukan oleh Abdul Muthalib itu adalah secara fisik. Emang nggak mungkin Abdul Muthalib itu nggak mungkin melawan pasukan Abraha, karena walaupun bagaimanapun kalah. Sementara yang mau dihancurin kan Ka'bah. Abdul Muthalib cuma disuruh ngejagain. Sama bapak jadi satpam rumah, gitu kan? Ada orang datang mau ngancurin rumah, dan bapak cuma apa? Saya cuma penjaga doang. Terserah mau ambil, terserah. Ada yang punya kok rumahnya. Saya cuma punya motor satu yang butuh itu yang saya mau ambil. Kalau rumah masih ada. Itulah kurang lebih ilustrasi dilakukan oleh Abdul Muthalib pada saya. Nah saat sekarang ketika ada agama Allah yang dilecehkan, gitu kan, ada simbol-simbol agama yang dihina, kita ambil bagian. Ingat ceritanya ketika Nabi Ibrahim dibakar, kan gitu. Ada yang yuk, ada yang bilang air. Ya, nggak mungkin dia bisa memadamkan api. Si kodok ini nyemprotin air nggak mungkin bisa mematikan itu api. Tapi Allah lihat di mana dia berpihak, kan itu sebenarnya. Sama ketika ada orang yang mencaci maki agama kita, menghina agama kita harus bersuara. Memang untuk melawan mereka nggak mungkin, tapi di sini kan Allah melihat di mana kita berpihak. Di mana kita berpihak. Jadi intinya tetaplah jaga syariat Allah. Karena kata Allah gini, "Ihfazillah ya fazil." Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Para ulama mengatakan, ketika Allah menjaga kita, yang dijaga bukan kita doang. Kita dijaga di rasa aman, nggak pernah terjadi apapun kesian pada diri kita. Tapi yang dijaga oleh Allah bukan cuma kita, tapi anak kita dijaga, cucu kita dijaga, keturunan kita dijaga.
Orang-orang soleh Pak, itu keturunannya dijaga oleh Allah. Bukan cuma keturunan, orang-orang sekitar itu Allah jaga. Makanya jangan aneh ada orang yang mau jahat sama seseorang itu nggak pernah kena karena ternyata bapaknya orang soleh, ibunya orang soleh. Allah lindungi sampai keturunan ke bawah. Bukan cuma keluarganya yang dilindungi, tapi lingkungan sekitar. Makanya kalau masih ada orang itu selama dia di situ itu lingkungan aman, nggak ada ajab di situ. Bahasa kita dibilang itu paku. Kita sering mengenal paku bumi. Oh, dia paku dia Jawa, dia paku Banten. Gitu pernah dengar nggak? Paku bumi. Paku bumi maksudnya dengan adanya orang ini maka Allah melindungi keluarga dan lingkungan di sekitar. Maka ketika dia meninggal pakunya hilang. Ketika dia meninggal pakunya hilang karena orang ini sudah dicabut oleh Allah. Nah, yang dimaksud dengan menjaga itu adalah Allah itu menjaga bukan cuma dia tapi maka sampai sekarang itu para orang-orang mulia itu dijaga oleh Allah. Kemudian kita lihat juga orang-orang yang kelihatan biasa-biasa saja, ya kan? Kelihatannya lemas, gitu, tapi nggak tahu dia orang soleh. Itu Allah jaga. Mau disantet, mau ditelur, mau dikirimin orang-orang jahat itu nggak pernah bisa. Karena Allah jaga dia. Kenapa Allah jaga dia? Karena dia menjaga syariat Allah. Dia puasa Senin Kamis, dia menolong orang. Itu adalah dari penjagaan. Baik, ada lagi. Cukup ya? Cukup. Kalau mau lihat kajian-kajian singkat saya tuh, saya ada TikTok, ya sekalian di sana lihat aja. Ya, kadang-kadang saya suka posting-posting yang 1 menit, 2 menit, gitu ya. Jadi buat ini aja sih. Saya bilang, wah Ustaz main TikTok saya bukan buat joget-joget, tapi inilah bentuk dakwah saya bukan dunia joget-joget. Saya nggak bisa kayak Gus Miftah yang datang ke nightclub, ke karaoke, itu saya nggak kuat kayak gitu Pak. Nggak kuat, kalau nggak kuat jangan paksa. Saya bisa di sini, ya sudah main di sini. YouTube main di happy main di happy. Maka saya bilang Bapak punya quote, punya apa, punya proses itu share aja. Share. Siapa tahu dari yang kita posting ada orang berbuat baik. Begitu kita meninggal dunia kata Bapak, loh kok saya lupa pahala ya Allah. Dulu kamu tuh pernah posting cara berwudu. Ada orang berarti di postingan kamu dapat. Itu kata Allah gitu. Jadi kaget loh. Ya Allah kok saya masih ada pahala saya ini? Dulu kamu pernah posting niat puasa, ada apa tuh kata mereka? Kayak gitu. Bertahan terus. Itu yang namanya investasi akhir. Share lah, dakwah lah. Sebisa kita mudah-mudahan ini jadi kebaikan. Ingat mandala ala khairin kafa'in, mandala ala syarrin kafir. Barang siapa yang nunjukin, yang ngasih tahu kebaikan, Allah akan kasihkan kebaikan juga. Sebaliknya, barang siapa yang menunjukkan kejelekan, maka Allah akan kasih kejelekan juga. Insya Allah mudah-mudahan kita jadi orang yang baik dan selalu diberi oleh Allah untuk menuju yang baik-baik pula dan mudah-mudahan kita diberikan daripada yang baik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.